Iya, komunitas seniman relawan untuk Ahok Jarot atau Konser Aja adalah sekelompok seniman dari berbagai latar belakang profesi seni menunjukkan lagu berjudul Pemimpin Sejati. Ya, lagu yang baru diunggah Senin 12 Desember di YouTube ini mengkombinasikan testimoni masyarakat dengan lagu. Saya banyak-banyak terima kasih sama Pak Ahok. Soalnya saya udah ditulung. Dulu sebelum saya tinggal di dusun, saya di kebun, Bu. Bayangan saya kalau Bapak Ahok tidak terpilih, hancur. Inilah kami, rakyat yang selalu mencari pemimpin yang berhati murni, adil, tegas, dan mengayomi. Saatnya kami berdiri, walau berbeda keyakinan kami. marilah kini satukan hati, Berdoa mohon pada Ilahi. Tuhan kirim Ahok Jarot kembali memimpin kota DKI. Ahok Jarotlah teruji, jujur tanpa kompromi. Mereka yang mengerti semua jeritan hati kami Dan tetesan air mata ini, Ahok Jarot bukti pemimpin sejati. inilah kami, rakyat yang selalu menanti. Perubahan terjadi di kota ini, Aman makmur tanpa korupsi. saatnya kita peduli. Ciptakan damai sekarang ini. Oh, mari melangkah kita sehati. Mohon petunjuk pada Ilahi. Kirim Ahok Jarot kembali memimpin kota DKI. Ahok Jarotlah teruji, jujur tanpa kompromi. Mereka yang mengerti semua jeritan hati kami. Dan tetesan air mata ini, Ahok Jarot bukti pemimpin sejati. Mohon dengan segenap hati, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami. Tuhan kirim Ahok Jarot kembali memimpin kota DKI. Ahok Jarotlah teruji, Ahok Jarot bukti mereka peduli. Ahok Jarot pasti. Ahok Jarot pasti. Tuhan kirim Ahok Jarot kembali Memimpin kota DKI, Ahok Jarotlah teruji. jujur tanpa kompromi.
Kalau kita dapat KJP, saya tidak punya rumah, sampai tinggal di rumah susun. Saya tidak punya rumah sama sekali. Kayak dipindahkan di sini, saya alhamdulillah. Kasihan dia. Saya bangga dengan Ahok. Saya senang sama Ahok karena saya gara-gara dia anak saya dibantu bisa keluar dari rumah sakit. Saya banyak terima kasih sama Pak Ahok ke anak saya bisa pulang dari rumah sakit. Saya sangat terima kasih banget Pak. Saya bilang, cuman saya nggak bisa ngasih apa-apa sama Bapak. Saya cuman bisa ngedoain doang Pak. Maju terus ya Pak. Baik, saya sudah mendengarkan tadi di segmen sebelumnya nota keberatan yang disampaikan oleh Ahok, dan saya akan tanyakan langsung ke Pak Edi, apa yang kemudian dirasakan oleh tim kuasa hukum setelah mendengarkan nota keberatan ini? Ya, saya sebelum ke pertanyaan itu saya ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Nasrullah tadi yang soal dakwaan alternatif. Dengan adanya dakwaan alternatif itu sebetulnya menguntungkan kami. Dalam arti begini, dengan jaksa mendakwa dengan pasal 156A KUHP, yaitu tentang penodaan agama, atau pasal 156 KUHP tentang permusuhan terhadap sekelompok orang, dalam hal ini dianggap ulama, maka kami menilai sebenarnya ada keraguan-raguan dari jaksa penuntut umum ini. Tindak pidana apa yang sebenarnya atau sesungguhnya yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi masih ada keraguan-raguan di antara mereka. Kalau ada keraguan-raguan, maka ada sebuah prinsip umum atau prinsip universal dalam hukum itu mengatakan begini, in dubio pro reo. Artinya, dalam hal ada keraguan-raguan dari jaksa tentang tindak pidana apa sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa, maka orang itu atau terdakwa tidak boleh dihukum, harus dibebaskan. Sebab tidak boleh seseorang dihukum dalam keadaan jaksanya sendiri itu ragu-ragu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Baik, Pak Nasrul juga berpendapat yang sama atau ada pendapat lain? Saya ingin sampaikan Valeria, HP saya tinggal di sini. Begitu saya pulang, begitu Anda lihat HP saya, ini kayak punya Pak Nasrullah. Anda ambil dengan niat mengembalikan kepada saya. Di tengah jalan, Anda berpikir, ngapain aja gue kembaliin? Pak Nasrullah nggak tahu ini yang saya ambil, ini saya yang ambil, gue miliki aja nanti. Ada nggak sebuah perbuatan pidana yang Anda lakukan? Ada kan? Perbuatan pidana ya adalah waktu Anda ambil untuk dengan niat Anda mengembalikan, kemudian Anda rubah tidak jadi mengembalikan, jadi perbuatan mengambil HP ini tidak pidana, bukan pidana. Karena niatnya mengembalikan, tapi di tengah jalan Anda rubah niat untuk Anda miliki, disitulah timbul pidana. Itu namanya penggelapan. Lalu apa hubungannya dengan sekarang gini, itu penggelapan. Tapi kalau jaksa hanya mendalilkan sebuah tindak pidana penggelapan tok dakwaan tunggal, maka Anda bisa bilang nanti di pengadilan, tidak ada niat saya seperti itu. Sejak saya ambil, sejak saya lihat HP Pak Nas, sudah ingin saya miliki. Tidak pernah ada niat mengembalikan. Maka bukan penggelapan tindak pidana yang Anda lakukan, tapi pencurian. Nah, kalau didakwa hanya dengan penggelapan, pasal penggelapan, pencurian didakwakan nggak? Tidak kan? Anda bebas nanti. Oleh karena itu dibuat jerat alternatif. Kalau bukan ini. Perbuatan yang sama Anda ambil HP saya. Itu jeratan alternatif. Jadi dalam praktek selama ini, sering sekali hal-hal yang seperti itu muncul. Bahkan misalnya begini, saya duduk bersamping dengan dia, beliau ini berantem, pukul-pukulan, maaf, saya meninggal. Jaksa bisa saja menuduh beliau tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Tapi beliau
bisa berdalih mengatakan saya tidak pernah niat bunuh Pak Nasrullah, hanya berantem aja. Kemudian saya marah, saya emosi, saya pukul sampai Pak Nasrullah meninggal. Jadi ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal orang lain. Jadi primernya saya didakwa dengan pembunuhan, subsidiarnya adalah penganiayaan yang menyebabkan meninggal orang lain. Tapi itu tidak berarti ada keraguan. Hanya saja adalah mekanisme pembuatan surat dakwaan itu membutuhkan dia blok dari semua sisi itu. Jadi nggak perlu. Kalau dari kuasa hukum sendiri memandangnya seperti apa? Ya, kalau kami sih, kalau umpamanya alternatif itu, apa sebenarnya filosofi di balik jaksa mendakwa secara alternatif? Filosofisnya itu karena ada keraguan-raguan dari dia. Karena ada pakai kata atau. Kalau ini tidak terbukti, baru periksa yang ini. Itu berarti apa? Dia tidak yakin bahwa sebenarnya terdakwa melakukan tindak pidana seperti ini. Nah, itu yang apa gitu. Di pihak kami memahami secara filosofis seperti itu. Baik, kalau kita baca misalnya tadi dari nota keberatan disampaikan oleh Ahok begitu, kemudian dengan mengutarakan apa yang mungkin pengalamannya selama ini, apakah itu kemudian bisa membantu misalnya untuk memperingan sehingga akhirnya tadi bisa memperjelas kata-kata Pak Edi tadi mengatakan keraguan-raguan dari jaksa kemudian bisa menjadi jelas dengan mendengarkan itu? Ya, karena ini kan bicara soal niat ya, di dalam tindak pidana itu kan niat. Ahok dengan gayanya sendiri yang benar-benar asli itu dia mengungkapkan apa sebenarnya yang ada di hatinya. Benarkah dia menista agama Islam? Atau benarkah dia melakukan sikap permusuhan terhadap sekelompok orang? Itu yang dia ungkapkan. Jadi sebenarnya dari yang dia ungkapkan tadi di persidangan, dia mau mengatakan saya tidak punya niat sedikit pun untuk menista agama Islam, tidak juga melakukan sikap permusuhan terhadap sekelompok orang, dalam hal ini ulama atau individu-individu tertentu. Tidak ada dengan bla 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 alasan tadi seperti dikemukakan oleh beliau. Oke, nota keberatan itu yang dibuat oleh Ahok sendiri. Ahok sendiri buat untuk dirinya sendiri dan itu asli. Oke, baik Pak Nasrullah, kalau Anda melihat tadi, bisakah kemudian itu menjawab tadi kalau dikatakan ada keraguan sehingga akhirnya jaksa kalau kemudian saya ini tadi tidak ada? menganggap salah tempat. Yang mana salah tempat? Nota keberatannya salah tempat karena dalam hukum acara pidana tadi kan kita bahas kitab undang-undang hukum pidana, ini sekarang hukum acara pidana pasalnya juga sama itu 156 juga KUHP ya, nyatakan setelah selesai penuntut umum membacakan surat dakwaan kepada terdakwa dan atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan terhadap surat dakwaan itu. Keberatannya untuk 3 hal. Yang pertama, keberatan terkait dengan kompetensi pengadilan. Apakah pengadilan itu berwenang apa tidak, baik absolut maupun relatif. Yang kedua, keberatan karena surat dakwaan tidak dapat diterima. Misalnya tidak terpenuhi syarat formil dari surat dakwaan. Yang ketiga, surat dakwaan harus ditolak, dibatalkan ya. Nah, karena tidak terpenuhinya syarat material dari surat dakwaan. Nah, tadi kalau kita lihat eksepsinya Pak Ahok, saya sama sekali saya tidak melihat yang ada keterkaitan dengan 156 KUHP tadi. Nah, namun saya paham kalau eksepsi Pak Ahok, karena orang yang beliau itu tidak bisa, tentu semua orang awam ya, tidak mengerti hukum, kadang-kadang tidak bisa membedakan nota pembelaan dengan nota keberatan. Materi yang disampaikan oleh Pak Ahok itu adalah nota pembelaan nanti, pledoi ya. Nah, yang saya lihat juga, tapi ternyata saya nggak tahu nih apakah Pak Ahok yang dibuatkan oleh penasihat hukum atau Pak penasihat hukum sendiri yang mencontoh kepada Pak Ahok, karena materi nota keberatan Pak Ahok juga diulangi kembali oleh penasihat hukum, walaupun sekali lagi yang saya katakan bahwa 30% terakhir dari eksepsi itu memang masuk ke eksepsi 2 hal. Jadi surat dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan
batal demi hukum, Pak ya. Tadi yang saya melihat kalau dari penasihat hukum masuk, walaupun di awal-awalnya itu lebih dari 50% termasuk materi pledoi. Nah, materi pledoi ini tentunya saya paham, ya. Kalau misalnya orang-orang kan suka sinis, kok lawyer kayak nggak ngerti hukum membuat materi pledoi di eksepsi. Ini kan sudah masuk ke pokok perkara. Kalau saya paham bahwa kadang-kadang ada hal yang ingin dibangun oleh penasihat hukum. Penasihat hukum tahu ini materi yang sedang dibacakan yang terkait yang seharusnya materi eksepsi, tapi sudah masuk pokok perkara, dia sadar sejak awal. Tapi dia ingin bunyikan untuk menyeimbangkan surat dakwaan yang sudah terlanjur dibaca, apalagi yang disiarkan langsung, itu kan publik mendengar surat dakwaan. Nah, penasihat hukum kemungkinan, saya nggak tahu nanti beliau bisa ditanya, tapi dalam analisis saya, kemungkinan penasihat hukum ingin segera memberi warna yang seimbang dengan warna surat dakwaan. Oke, gimana tanggapannya Pak Edi? Benarkah seperti itu? Eksepsi itu intinya dalam pemahaman kami itu kan, apakah semua prosedur yang sudah berjalan ini sesuai dengan koridor hukum acara atau tidak? Itu satu. Lalu yang kedua, soal momentum. Ini perkara ini kan diliput oleh masyarakat, artinya jadi perhatian masyarakat seluruh Indonesia. Sehingga orang ingin tahu. Begitu dakwaan dibacakan, orang ingin tahu apa sebenarnya yang mau dikatakan oleh Ahok terhadap dakwaan itu. Jadi memang ini strateginya berarti? Ya, strategi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kerinduan dari publik. Bagaimana sih sebenarnya Ahok mau membela dirinya? Nah, itulah momen tadi, begitu dakwaan dibacakan, Ahok menyampaikan nota keberatan yang betul-betul saya tegaskan, itu asli dari beliau. Dia mengungkapkan perasaannya yang terdalam, bahwa dia tidak menista, artinya semua yang didakwakan oleh jaksa dia tolak. Begitu. Kemudian soal penetapan tersangka ini sejak awal memang itu pasti bermasalah, dalam arti tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena apa? Penetapan tersangka terhadap Ahok itu tidak didahului oleh penyidikan. Padahal yang namanya penyidikan itu kan itu tujuannya dua, yaitu mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Tapi kan sudah dilakukan proses itu. Justru oleh karena itu yang kita protes, artinya itu menjadi materi keberatan kita. Mengapa penyidikan belum diadakan, tapi kok sudah Ahok sudah dinyatakan sebagai tersangka? Padahal tanggal 16 itu Polri baru menerbitkan surat tugas untuk penyidik. Pada tanggal 16 November itu juga mereka mengeluarkan atau menerbitkan surat perintah penyidikan. Pada tanggal 16 itu juga mereka menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Tetapi sebelum itu semua dilakukan, sudah ditetapkan lebih dahulu bahwa Ahok sebagai tersangka. Dan ini yang kita katakan bahwa penyidikan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, atau penetapan tersangka tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, baik, kita jawab nanti Pak Nasrullah, kita break dulu, pemirsa tetap bersama kami.